Acara yang ketujuh yaitu Muidhah Hasanah sekaligus doa yang dalam hari ini akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Amin Mustafa. Kepada beliau diaturkan dengan segala hormat. Buka Pak, buka nih, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada talam buat wadah gelas, ada salam harus dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, tokoh agama, terutama kepada Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Rimbo Ulu, dan sedaya ustaz-ustadzah, pengurus komite, sedaya pegawai ingkang hadir ingkang sami-sami kita takdimaken. Dumateng Ketua Yayasan beliau Bapak Yai Sumardan, dalam keluarga ingkang hadir ingkang kawula mulyakaken, dan kepada para tamu undangan, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya, santriwan, santri putri Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, semuanya yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita tanpa rasa bosan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua yang tiada terkira, sehingga pada kesempatan siang hari yang cerah dan penuh barokah, diiringi dengan senyum-senyum yang indah karena hati-hatinya selalu bunga, alhamdulillah, kita dapat menjalin ukhuwah, membina silaturahim dan niat thalabul ilmi serta ta'zim kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan
dengan jalinan silaturahim ini menjadi satu media atau wasilah kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan kebahagiaan, keselamatan dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Salawatullah beriring salamnya semoga tercurah kepada Usring Jagat Mustikaning Bawono Habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para keluarga dan seluruh pengikutnya yang setia sepanjang masa, dengan harapan semoga kita semua yang hadir diakui dan digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, sudah siap ngaji apa belum? Pun siap ngaji napa dereng Bapak Ibu? Insyaallah. Kan enten pantun tuku graji ning pasar bubut, mangsane ngaji aja ribut. Nandur pari ning Sukorame, bagian buri kan lho aja rame. Biasanya buri niku terkenal rame. Hari ini kita bersama-sama merasa sangat bahagia bisa ketemu wali santri di MTS Darul Ulum ini, bisa ketemu santri-santrinya, para gurunya, pegawainya, komitenya, dan juga tokoh masyarakat. Apalagi hadir kita hari ini dalam satu acara yang luar biasa, karena kita merayakan hari kelahiran seorang hamba Allah yang luar biasa. Walaupun manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya, manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa, menjadi idola kita, idaman kita, dambaan kita, dan selalu kita puja, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan adanya perayaan Maulid Nabi yang kita adakan setiap tahun, kita bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Itu tujuan kita pertama maulidan, ben tambah rasa syukuri datang Gusti Allah, sebab Nabi Muhammad sudah dilahirkan di dunia ini dan diutus menjadi rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan seperti yang kita rasakan bisa berkumpul di majelis ini, tidak lain karena barokah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasulullah itu tidak diciptakan oleh Allah, maka tidak akan ada kita ini. Kalau Rasulullah itu tidak diciptakan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kalau Rasulullah itu tidak diciptakan oleh Allah, tidak akan ada dunia seisinya. Inilah keistimewaan dilahirkannya Rasulullah dan diutusnya Rasulullah sebagai rahmat lil alamin. Jadi Maulid Nabi kita tujuan pertama biar tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita lagi, kita bermaulid seperti ini supaya kita bertambah mahabbah. Mahabbah itu apa Bapak Ibu? Mahabbah itu cinta. Bahasanya Buroya itu tresno gandrung kedanen. Ora apa-apa kedanen, tapi kedanen karo Kanjeng Nabi. Biar kita semakin mahabbah, cinta kepada Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, sangat terpuji sebagai uswatun hasanah. Dan akhirnya setelah kita cinta kepada beliau, kita banyak bersolawat untuk beliau, kita meneladani akhlak-akhlak beliau, dan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, dijamin selamat dunia, selamat akhirat. Maka hari ini kita bersama-sama merayakan maulidnya, mudah-mudahan makin cinta dan kita berusaha secara maksimal untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, kita merayakan maulid seperti ini. Ini bukanlah hal yang diada-adakan, bukanlah hal-hal yang sifatnya baru. Karena kadang-kadang kita terpengaruh, terlena dengan satu hadis yang kadang-kadang jelentrehannya itu tidak dipahami. Apa jelentrehannya itu? Penafsirannya atau penjelasannya.
Itu sabda Rasul itu kan hadisnya kuat, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Banyak yang terpaku dengan ini. Jauhilah segala perkara yang baru, hati-hatilah, waspadalah dengan urusan-urusan perkara-perkara yang baru yang zaman Rasul nggak ada, diada-adakan. Itu katanya muhdatsat, perkara baru. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu ada di neraka. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak paham Bapak Ibu, Maulid Nabi ini dikatakan mengada-ada, dikatakan model-model atau bid'ah. Kira-kira Bapak Ibu punya pendapat seperti itu enggak, dikatakan bid'ah gitu? Kita setiap tahun mengadakan, bukan hal-hal yang aneh, bukan hal-hal yang baru, karena kita merayakan seperti ini justru mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kita katakan demikian? Karena yang merayakan Maulid Nabi ini justru Rasulullah sendiri. Mulane arep bid'ah no Maulid Nabi, yo bid'ah no Kanjeng Nabi lebih kuat. Ya. Kenapa Maulid ini dirayakan oleh Rasul sendiri? Dalam Sahih Muslim hadisnya kuat. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa setiap hari Senin? Karena Nabi Muhammad karena kebiasaan tiap dina Senin lakoni poso. Sahabat penasaran, kenapa tiap hari Senin? Bagaimana jawaban Rasulullah? Jawabannya dua. Yang pertama, fihi wulitu, karena di hari Senin saya dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin saya mendapat wahyu yang pertama. Rasul lahir hari Senin, mendapat wahyu yang pertama umur 40 tahun di Gua Hira, surat Al-Alaq 1-5, itu pun di hari Senin. Karena riwayat Nabi Muhammad lahir hari Senin, menjadi Rasul hari Senin, hijrahnya hari Senin, wafatnya Senin 12 Rabiul Awal. Kalau kita lihat di hadis ini Bapak Ibu, berarti Nabi Muhammad maulidannya nggak setahun sekali seperti kita. Justru setiap minggunya, setiap hari Seninnya beliau merayakan Maulid Nabi dengan cara taqarrub ilallah, yaitu dengan berpuasa. Karena puasa adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maulid Nabi seperti ini, kita merayakan Maulid Nabi bukan dikatakan bid'ah, tetapi sunnah, karena akan menambah kecintaan kepada Nabi. Maka kalau dikatakan bid'ah, saya pun gak terima. Mula tak tangkal nganggo lagu kula niku. Maulid Nabi kok dibid'ah salah ke apa sebabe? Ngaten niku nggih. Kumpul ngene apa banget klirune, salah carane, sasar dalane, nanging mantep sajroning ati, salawase urip gandrung Kanjeng Nabi. Setuju? Nanging mantep sajroning ati, salawase urip seneng sholawat Nabi. Sholawat Nabi Muhammad. Lagu ini kan ojo sudo rasa semangati, gitu nih, positif. Nah, seperti itu. Terus ono sholawatani, gitu nih. Wong maca sholawat mung siji wae, Allah paring 10 rahmati dan seterusnya. Walaupun esok suaranya sudah naik. Ya, jadi Maulid Nabi ini insya Allah akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, yang hari ini kita merayakan kelahirannya hari Senin 12 Rabiul Awal Al-Gajah 20 April 571 Masehi, dari Ibunda Siti Aminah dan ayahnya Sayyid
dua. Sebelum kita ngaji, kita lanjutkan dulu sholawatan dulu. Pesan Pak Mardan harus ada sholawatannya. Seneng Kanjeng Nabi orang seneng sholawatan, itu berarti orang seneng berarti. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahayanya terang penuh makna. Seluruh semesta pun ikut gembira menyambut kelahiran insan mulia. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Lahirlah baginda Nabi tercinta, wajahnya bersinar bagai purnama. Dialah pemimpin para rasul dan anbiya, teladan terbaik sepanjang masa. Monggo Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Dia lahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi di Persia. Terus apa lagi? Sesembahan keyakinan umat sebelumnya. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sijine bahasa India mudeng apa ora? Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah Isnin rolas Rabiul Awal tahun gajah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Sayyidah Aminah. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma fi ilmillah isqalatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mangan dodol, mangan salah, kesel sing ngomong rasane kok ngelak, ning ora iso buka. Ora-ora. Bapak Ibu, ya mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi ini kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, supaya Maulidan kita hari ini tidak aneh, tidak nyalahi peraturan, dan sesuai apa yang dilakukan ulama-ulama solih pada zaman dahulu sebagai penyemangat dan motivasi untuk umat Islam di saat mulai melemah, sehingga bangkit kembali dengan perayaan Maulid Nabi setelah 600 tahun wafatnya Rasulullah. Maka kita dalam bermaulidan
itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dulu, biar tidak dikatakan bid'ah. Itu harus ada beberapa syarat, dibuka kebenaran itu. Ada beberapa syarat supaya maulidan kita itu tidak menyimpang. Pertama, yaitu adanya ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Dan alhamdulillah ibu kepala sekolah pengurus sudah mengumpulkan hari ini ijtima'un nas di aula. Ini menungso apa terjadi kok? Menungso nggih. Alhamdulillah yang kuhadapi bukan jin tapi manusia. Nah, syarat pertama sudah kita ikuti, kumpulnya manusia dalam suatu tempat. Nah, itu biar meriah maulidannya itu mengumpulkan manusia kata. Syarat yang kedua adalah qira'atu ayatin min ayati dzikril hakim, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi sudah dibaca belum? Sudah. Syarat kedua sampun dipun tetepi. Syarat yang ketiga adalah menghidangkan makanan-makanan minuman kepada orang-orang yang hadir dalam acara maulid. Sudah dapat snack belum ibu-ibu? Pesentek SMS ibu kepala biar dikirim. Tapi kalau habis kan dekat pasar Rebo sekarang aman. Nah, alhamdulillah makanan minuman walaupun adanya sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Mila monggo dipun nikmati, gak usah isin. Kalau mangantik ya wis wareg, gak usah isin. Ya, ini syarat ketiga sudah. Syarat yang keempat supaya kita tidak dikatakan nyeleneh-nyeleneh, yaitu kita adalah membaca Siratun Nabawi, membaca sejarahnya Rasulullah. Ada kalanya kita membaca masalah biografinya seperti yang ada dalam kitab-kitab Maulid Barzanji, Maulid Burdah, Maulid Tibat, Simtukuror dan sebagainya. Itu biografi Nabi Muhammad SAW. Maka kalau misalnya kita takut dikatakan bid'ah kalau maulidan, kita ngomong saja kita baca biografi. Apa masih dilarang juga? Membaca biografinya para pahlawan kita juga enggak dilarang, apalagi yang kita baca adalah orang yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa membaca sejarah beliau, biografi beliau, juga bisa dalam majelis maulid itu kita membahas tentang ahwal beliau, keadaan beliau, juga akwal beliau, perkataan-perkataan beliau, hadis-hadis beliau kita bahas. Juga bisa membahas ibadah Rasulullah, muamalahnya Rasulullah, juga bisa membahas tentang masalah sifat-sifat dan akhlaknya Rasulullah. Ini harus dibahas ketika majelis maulid Nabi. Ini sudah bahas belum masalah Rasulullah? Belum ya, tadi baru disinggung sedikit tentang kisah sang Rasul. Itu pun sudah ada maulidnya, cuma hanya ringkasan. Nah, juga tadi dalam Syarhil Qur'annya luar biasa, saya beri apresiasi yang luar biasa. Itu juga sudah menyinggung tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat Mbak Indri lah. Indri Septia itu anak saya dulu Bu. Dia paling semangat di madrasah itu, alhamdulillah sekolahnya di MTS Darul Ulum, bisa melanjutkan semangatnya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini jadi generasi yang solih-solihah. Amin Allahumma. Berarti syarat yang keempat kita belum. Nanti kita akan membahas sedikit banyak supaya kita bersama-sama bisa mengambil hikmahnya dari peringatan Maulid Nabi ini. Kita nanti akan mengambil satu qasidah yang intinya adalah sifat-sifat Rasulullah. Mungkin pernah mendengar tapi mungkin sudah lupa. Mergo modele wong lalem. Nek ngaji ngeten kaya mantuk-mantuk tekan omahku ambyar meneh. Jadi kita baca qasidah dan nanti kita jelaskan isi qasidahnya. Yang sudah hafal Pak Mardan ya, ulang kembali ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kita baca maulid Maulaya sama buat Habib ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Moga maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Lam yahtalil qantu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi madda zamani minhu dawabu falam tahraq wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatan wa la yura asru bawlin minhu fi alami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dilluhu fi syamsi dhufatani wa la yura dilluhu fi syamsi dhufatani. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Takfahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sif yaldabi muqtadani hadil khasaisu fadhatakun amina min syari nari wa suraqi wa min mihani min nari wa suraqi wa min mihani. Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habib turja syafa'atuhu likulli hawlim minal sallallahu Nabi Muhammad. Qasidah ini sudah hafal apa belum Bapak Ibu? Ibu-ibu gurunya? Kadang-kadang inilah kelemahan kita ya, jarang menghafalkan qasidah-qasidah yang positif. Yang kita hafalkan itu yang lagu-lagu jaga tikirmu bedawan. Joko Tingkir kok dianggap membeda, padahal Joko Tingkir wali Gusti Allah, murid di Sunan Kali Joko. Kadang-kadang nggak terima dilecehkan seperti itu ya. Wong wali rojo dilecehkan. Nah, jadi qasidah ini luar biasa. Isinya adalah khosaisul Rasul, keistimewaan, kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen tahu artinya enggak? Ini kadang-kadang kita baca maulid tapi artinya mudeng. Sholawatan pertentangan rokat aina ya syauqan, nanti guru ini metu ngacange. Tapi ditanya tahu nggak artinya? Enggak. Tapi kan yang penting sholawatan apa? Nah, apa isi daripada qasidah tadi? Mari kita bahas di Majlis Maulid di Aula Darul Ulum ini. Nggih, dipun fokus nggih supaya paham.
Qasidah pertama, lam yahtalim qatuto mutlaqan abada wa matasa abas lam fi mada zamani. Apa isinya? Lam yahtalim qatuto mutlaqan abada. Terjemahannya bebas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ihtilam selamanya. Apa itu ihtilam, Bapak Ibu? Ihtilam itu mimpi keluar air mani, mimpi keluar sperma. Rasulullah selamanya tidak pernah mimpi basah. Berbeda dengan bapak-bapak yang hadir ini udah punya istri masih sering mimpi basah. Dia tahu betul Pak Nasrin. Rasulullah nggak pernah yang namanya ihtilam mimpi basah, nggak pernah. Inilah keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh kita semua, ya. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Selama-lamanya Nabi Muhammad belum pernah ihtilam, yaitu mimpi keluar air mani. Ini Rasulullah. Terus wa ma asaba aslam fi madaz zamani. Nabi Muhammad itu tidak pernah angop. Angop itu bahasa apa ya? Oh, bahasa Jawa. Kalau bahasanya dusun niru apa angop itu? Menguap. Menguap. Ya. Menguap. Mangat yang seamba-ambanya itu kan mangat seamba-ambanya jenengane angop, menguap. Nabi Muhammad tidak pernah menguap selama-lamanya, karena menguap itu datangnya dari setan. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang hadir di pengajian. Ngaji pun tetap digoda setan, kider mangap sawogo-ogone, sidik-sidik wah, sidik-sidik gimana? Kadang-kadang nggak ditutupi, orang nyuntuh. Kanjeng Nabi kan sunahnya ditutup pakai tangan kiri, jangan dipol-polkan, ya. Ditutup dengan tangan kiri dengan punggung telapak kiri, jangan gini tapi terbalik. Itu sunahnya Rasulullah seperti itu, yang diajarkan kepada sahabatnya. Maksudnya bukan kanjeng Nabi yang angop, yang diajarkan kepada sahabatnya. Kalau kalian sedang menguap, tutuplah dengan punggung telapak tangan kirimu, menolak setan, karena angop itu dari setan, aslinya dari setan. Maka wong ngaji piye ben ora paham, akhirnya digawe ngantuk. Apa meneh senden model koyo kajatan ngeten iki gampang banget ngantuke. Kenapa? Sebab bulan jenengan dikeloni malaikat. Keloni niku anget napa anis, Bu? Biasa pulang berarti. Maksudnya bayi niku dikeloni kan anget, dikeloni anget akhirnya dadi bubuk nggih mboten? Nah, maksudnya keloni anak iki bojo yo ora apa-apa halal. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah menguap selama-lamanya. Terus lam yahtalim qatuha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi majaz zamani. Yang ketiga, min huddawaku falam tahra wa ma waqa'a dhubabatun abadan fi jismihil hasami. Min huddawaku lam tahra. Nabi Muhammad itu tidak pernah dientuk. Dientuk itu apa? Tidak pernah disengat, tidak pernah dicokot yang namanya binatang-binatang penyengat seperti ular, kelabah, kalajengking. Rasul tidak pernah disengat binatang-binatang berbisa. Ini kehebatan, keistimewaan Rasulullah. Tapi kita akan sering loh, setiap kita ke ladang kadang-kadang disengat tawon, kita digigit nyamuk, kita digigit kalajengking dan sebagainya. Ono sing dicokot ulo barang, ya kan? Nah, malah ono lagu niku dicokot boyo, goro-goro gak gelem ngaji. Sing keri cokot boyo, maksudnya sing keri ra gelem ngaji, babar blas tidak mau hadir di pengajian, itu ibarat dicokot boyo. Boyo itu budaya. Nah, itu bahaya. Sing keri akan mendapat bahaya yang tidak mau ngaji, karena mengambil dari kata Rasul halaku umati bisai'aini tarkil ilmi wa jam'il mali. Kerusakan umatku karena dua perkara: satu, tinggal ilmu; kedua, suka mengumpulkan harta. Rusake namung niku, anggere wis gak gelem ngaji, sing digolek mung bondo tok, ngalamati rusak sebagai loro. Nah,
Rasul tidak pernah disengat binatang berbisa. Kemudian wamat asna'atanya minhud dawa bulan tarok wama waqa'at lubabatun abadan fi jismil hasani. Nabi Muhammad badannya, tubuhnya tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Boten nate kanjeng Nabi kok diumpreng laler. Nek kula jenengan kira-kira pripun? Oya-oyake boten wis medhaan, ya wis ketok mencorong, ya wis nganggo parfum, ya wis wangi, tapi sing diparani laler kita karena banyak kotoran, banyak dosanya. Ibarat kotoran itu berbau dan lalat paling suka dengan yang berbau-bau busuk. Kula jenengan kathah dosane mula tasih diwuntreng laler. Nabi Muhammad boten gadah dosa, dijaga dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya maksum, maka Nabi Muhammad selalu suci, selalu bersih, lalat pun tidak akan hinggap di badannya selama-lamanya. Itu boten kula jenengan kalih Nabi Muhammad. Gitu. Karena Nabi Muhammad baunya itu wangi asli, keringatnya saja Rasul itu wangi, Bu. Jadi rebutan para sahabat. Maka Rasulullah ketika dekat dengan sahabat duduk samping Rasul sangat betah, tidak mau berpisah dengan kanjeng Nabi, kepingin nempel karo kanjeng Nabi karena keringatnya berbau wangi. Berbeda pula jenengan jejer jenengan wis ra betah, ambune rokok, ambune bangku, ambune minyak, ambune terasi, jengkol, pete. Maka jejer kesuwen jelek nggih. Tapi sama Rasulullah semakin lama semakin asik. Inilah dekat dengan Rasulullah, wangi, keringatnya jadi rebutan para sahabat, bahkan bisa jadi tambarukan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi minhud dawa ufalam tahrok wa mawaqa'at ubabatun abadan fi jismil hasani. Selanjutnya dari qasidah tadi, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi Muhammad itu keistimewaannya, Bu, Bapak, kalau dilihat dari belakang, Rasulullah bisa melihat diri kita, bisa melihat ke belakang seperti melihat ke arah depan. Ini Rasulullah. Jadi tanpa menoleh, tanpa ingat-inguk, tanpa tolah-toleh, Nabi Muhammad itu sudah bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Bisa melihat ke arah belakang seperti melihat ke arah depan. Berarti indranya lebih, indranya sempurna. Kalau kita melihat yang ke belakang kan harus mengengok ya, Bu ya. Harus menoleh. Itu kalau kita. Rasul musuh ada di belakang, sudah tahu siapa yang di belakangnya, maka Rasul tenang karena bisa melihat yang di belakang. Kadang-kadang kita ini kalah sama ayam, mata kita kan di depan semua, sementara mata ayam itu kan nggak di depan, Bu ya, di kanan kiri. Tapi kadang-kadang kita matanya sudah di depan, ada telek ayam itu masih diinjak, padahal di depan. Ada tunggang itu masih ditabrak, ya, ada batu masih kita terjang, ada lubang masih kita berperangkap, padahal mata kita di depan. Kayak kalah sama ayam. Nah ini ya, Rasul bisa melihat ke arah belakang seperti ke arah depan. Kemudian wala yura asru baulin minhu fi alani Rasulullah, tidak pernah terlihat bekas air kencingnya. Ketika Rasul buang air kecil, tidak ada bekasnya sama sekali. Buang air kecil, buang air besar, tidak ada bekasnya sama sekali, langsung dibersihkan oleh bumi. Berbeda dengan kita, kencing nggak disiram, bau pesing, kan? Makanya Rasul seandainya nggak punya WC nggak masalah, karena aman. Tapi kita nggak punya WC, masalah besar, ya kan? Maka kita harus punya WC, punya toilet, karena kita diajarkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kalau Nabi Muhammad khusus nggak punya WC nggak apa-apa, ya kan? Nggak masalah, karena Rasul tidak ada bekas air kencingnya, dan sahabat pun sudah menyaksikan bahwa setelah Rasulullah buang air kecil tidak ada bekasnya sama sekali. Ini sahabat sudah membuktikan. Paham ya? Dilanjut, yang cepat selesai udah jam 1. Oh belum ya? Selanjutnya
minhut apa tadi bihalfihi ka'an wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradiluhu fi samsi du faqali. Selanjutnya keistimewaan Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad itu wal ain wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Nabi Muhammad tidak pernah tidur walaupun kedua matanya itu terpejam. Senajan maaf pemirsa Kanjeng Nabi, netra Kanjeng Nabi, kedua mata Rasulullah itu terpejam tidur, tapi tidak pernah hatinya tidur. Maka Rasulullah tidak pernah batal wudunya kalau tidur. Maka pernah suatu pagi hari bersama sahabat Anas bin Malik, ya, itu Rasulullah mengajak sholat subuh pada semalam tidur. Terus diingatkan sama sahabat, ya Rasul, semalam kan Rasulullah tidur, sekarang sudah sholat subuh, kenapa tidak berwudu? Rasulullah itu, saya walaupun tidur tapi hatinya tidak pernah lalai. Yang membatalkan wudu kan tidur yang hatinya sampai lupa. Kalau kita tidur batal wudunya, kenapa? Kalau mata kita terpejam, hati kita ikut terbenam, ya kan? Mata kita merem, hatinya ikut angkrem, ya kan? Nah, makanya kita ketika tidur sudah batal wudunya. Kalau Rasul nggak batal tuh karena hatinya nggak pernah lupa. Wa qalbuhu la yakhulu, hati Rasul tidak pernah lupa, selalu memikirkan melayani umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat Rasul. Kemudian apa tadi sampai kemana? Wala yuradilhu fi samsi rufaqani. Nabi Muhammad tidak pernah tampak, tidak pernah terlihat bayangan-bayangan tubuhnya di bawah sinar matahari. Nabi Muhammad orang duwe ayang-ayang. Kalau kita semua kan punya bayang-bayang, Bu, ya, tapi Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Aneh ya, Bu? Aneh tapi nyata. Itulah Rasul. Kenapa Rasul tidak punya bayangan? Karena Rasul adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Maka cahaya itu gak ada bayangannya. Bayangan itu kan benda, cahayanya itu gak ada bayangannya, gitu kan? Inilah Rasulullah itu nur, tidak ada bayangannya di bawah sinar matahari. Ketika berjalan bersama sahabat yang lain, ayang-ayang ireng ketok kabeh, Nabi Muhammad gak ada nampak. Inilah Nabi Muhammad tuh fatoni, dan Nabi Muhammad mempunyai kecerdasan. Maka sifat Rasul salah satunya adalah fatonah, artinya Nabi Muhammad cerdas. Paham, Bu, ya? Dilanjut. Kemudian kafahu qad alaka qauman idza jalasu. Nabi Muhammad itu ketika duduk bersama masyarakat, bersama kaum, bersama para sahabat, maka Nabi Muhammad tetap kelihatan lebih tinggi dari yang lain. Ini istimewanya Nabi, kalau duduk pasti kelihatan yang paling tinggi. Walaupun duduk dengan orang yang posturnya tinggi dari Rasulullah, tapi Nabi Muhammad ketika duduk postur tubuhnya paling tinggi. Kafahu qad alaka qauman idza jalasu. Ketika duduk bersama kaum, Nabi Muhammad paling tinggi posisinya. Aneh kan? Aneh. Kemudian indal wiladati sibyada bimuhtabani. Nabi Muhammad ketika lahir itu sudah disifati yada muhtabani, sudah dalam keadaan khitan. Nabi Muhammad lahir pun sunat, wis tugel musri, lahir dengan bercahaya, lahir dari perut ibunya, bukan dari jalan biasa. Makanya Siti Aminah lahirnya sesar, Bu. Makanya ibu-ibu sekarang banyak yang sesar, gak usah takut, karena Siti Aminah dulu sudah mengawali sesar, ya. Itu sudah zamannya, sudah terputus pusatnya, sudah berhitan. Berbeda anak kita, lahir belum hitan. Kadang-kadang ada yang hitannya baru SD, malah ada yang SMA baru hitan. Itu dukunya sudah takut karena sudah medeni. Apalagi sudah bapak-bapak gak hitan, itu lebih serem lagi. Rasul lahir sudah dalam keadaan hitam. Kira-kira kalau besok punya anak lahir sudah hitam, senang apa susah, Bu? Senang, tapi biasanya susah. Ya Allah, anakku lahir kok sunat, aku rada iso gawe. Harusnya bersyukur karena sudah suci, ya kan, tandanya suci. Ini Rasul.
Dan Rasul lahir itu apa? Sajidun syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud, bersyukur, memuji Allah, dan wajahnya bersinar berseri bagai bulan purnama yang sempurna. Niki sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir qasidah itu dikatakan hadil khosaisu fahfadha takun aminah. Maka keistimewaan yang saya sampaikan tadi yang terangkum dalam qasidah tadi Bu, itu fahfadha, hafalkanlah. Kalau bisa anak-anak MTS diajari qasidah ini suruh hafalan dari satu persatu sampai hafal. Lulus MTS harus hafal khosaisu Rasul, keistimewaan Rasul. Ini biar tambah semangat cinta Rasul. Nanti dicari sikirnya ya. Maka hafalkanlah khosaisu Rasul ini takun aminah. Kalau kamu menghafalkan ini, kamu akan menjadi orang yang aman. Aman dari apa? Min syarri narin, akan aman selamat dari kejahatan api, wasurokin dan pencurian, wabimnihani dan dari berbagai macam bencana. Barokai ngapalake lam yahtalim kotutuha mutlakon, setiap hari kita akan diberi aman dari kejahatan api. Rumah kita nggak kebakaran, tubuh kita nggak kebakaran, motor depan rumah pun nggak dicolong orang, lantaran wasilah khosaisul Rasul, dan dijauhkan dari bencana. Walaupun ada balak, ada corona, ulah jenengan diparing selamat. Barokai ngamalaken qasidah khosaisul Rasul. Itu tugasnya Bu Rolia, cari itu ya, dicari, dihafalkan. Lagu ini kaya aku loh, itu bisa khosaisul Rasul. Dan sebelum kita lanjutkan, masih ada waktu, kita belum serakawan, mohon berdiri ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Muhammad purnama sempurna, mataharinya dunia, cahaya di atas cahaya, penerang gelap gulita. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ahlaknya sungguh mulia, disanjung Allah Ta'ala, tauladan paling utama. Mari ikuti sunnahnya. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu nggak Bu? Jam berapa? Setengah 12. Lewat. 12:11. Ya Allah, sudah duhur. Jadi terakhir pesan saja, bagaimana supaya jadi santri yang baik, wali santri yang baik, guru yang baik. Pesan saya 5. Jadikan kita ini orang-orang yang jempol. Niru jempol. Jempol itu ibu jari, ibu itu luar biasa. Maka kita singkatan jempol ini perlu. Jempol hurufnya berapa? JEMPOL. Ada 6 ya. Yang pertama, santri orang tua guru pertama harus punya J, yaitu jujur. Karena Rasul kita punya sifat sidik, yaitu jujur. Jujur dalam berusaha, jujur dalam berkata, jujur dalam mengajar, dan jujur dalam segala hal. Lahir batin jujur. Karena jujur, walaupun awalnya tertindas, walaupun awalnya dikucilkan, dijauhkan masyarakat, dibenci oleh orang lain dan saudara, tapi pada akhirnya jujur tetap akan menang. Dan kalau kita berdusta, walaupun menguntungkan, menghasilkan, naik pangkat kita, tapi di akhirnya kita pasti celaka. Ya, pertama J-nya jujur. Yang kedua ada huruf apa? E. E artinya adalah eling. Santri eling, wong tua eling, guru eling, eling dengan tugas amanah masing-masing. Ya, eling dengan haknya, kewajibannya. Nek selalu eling, insya Allah bakal jadi wong sing apik. Setelah E huruf apa? M. M itu artinya adalah mituhu. Mituhu itu bahasa Jawa Bu. Apa itu mituhu? Selalu taat, selalu patuh. Santrinya patuh, orangnya patuh, orang tuanya patuh, gurunya patuh. Taat Allah, taat Rasulullah, taat ulil amri. Insya Allah jadi generasi yang jempol. Ya, itu mituhu. Terus selanjutnya huruf apa? P. P itu singkatan daripada prigel. Paham gak yang dari niru martabun prigel? What is the prigel? Ma huwal prigel? Al-prigelu huwa al-istihadu wa nasyidu fi a'mali. Jadi prigel itu Bu artinya adalah apa ya? Terampil, kreatif, cekatan gitu loh. Itu namanya prigel, itu bahasa Jawa. Jangan dipikir prigel itu kayak apa, kayak bakwan ya Bu. Nah, itu makanan. Prigel itu artinya cekatan, terampil, harus rajin. Santrinya terampil, gurunya terampil, orang tuanya terampil, bahkan jadi jempol semua. Selanjutnya huruf adalah setelah P huruf O. O itu bulat ya. O itu artinya adalah open. Tahu Bu open? Bukan open. Kalau open kan untuk bikin roti itu. Ini open, open not open. Open itu bahasa Jawa juga, artinya bisa merawat lahirnya, merawat batinnya, merawat kesehatannya, merawat akalnya, merawat agamanya, merawat hatinya. Kalau sudah open, insya Allah jadi orang jempol betul. Ya. Kemudian terakhir adalah L. L itu juga singkatan bahasa Jawa biar paham. L-nya singkatan dari loman. Loman itu bukan bahasa Inggris. Loman bukan lomen. Loman artinya dermawan, murah hati. Santrinya murah hati, gurunya murah hati, wali santrinya nyah-nyoh, berat-berat. Insya Allah majunya MTS karena ada orang-orang yang loman, yang dermawan, murah hati. Guru bisa digaji karena santrinya loman, wong tuane loman. Tapi kalau kartu bulanannya masih nunggak 10 bulan, hampir naik kelas belum lunas, guru susah, kepala sekolah susah. Kenapa? Karena nggak loman. Ya, niati apa yang kita keluarkan untuk anak-anak di sekolah itu semua bukan sia-sia, tapi tertulis sedekah. Kita memberi sangu anak kita sekolah itu sedekah. Kalau sangu ini sing akeh ben kepenak sekolahe. Sangu ini kok saya murung ibu kelas semen. Maksudnya
yang seimbang, jangan banyak-banyak ya. Maksudnya biar anak itu senang dan semangat belajar, daripada nanti di sanuri sewu tapi dia curi teman sekolahnya, di tasnya hilang 10.000 gara-gara mukuhane beli kancang orang tinggalan jarang ya, niru sifatnya wong tua. Bapak kampret, bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak jangkrik nyopet bener. Bapak kodok anak kecil, bapak ngerampok anak mutil. Kancang orang tinggalan jarang. Nah, makanya hati-hati ya, kita harus dermawan dalam segala kebaikan kita, karena terbasuki mau biyo nek pengen maju kudu ono biaya. Itu jempolnya diiling-iling Bu, tadi apa J-nya? Jujur, E-nya iling itu ingat ya. Terus M-nya mituhu. Nah, kemudian P-nya perigel. Nah, kemudian O-nya open, L-nya adalah loman. Jujur, iling, mituhu, perigel, open, dan loman. Ini syaratnya buat jenengan secara mudah dihafal, rumus mudah, supaya kita bisa betul-betul santri jempol, wali santri jempol, guru jempol, pengurus jempol, semuanya bisa menjadi jempol. Amin Allahumma amin. Karena sudah siap, tidak bisa kita panjangkan, mohon maaf. Masuk hati memeluk gunung, apalah daya gunungnya meletus. Masuk hati ingin kusambung, apalah daya waktu yang memutus. Oke, jadi dari awal hingga akhir banyak atur kanutur sing boten teratur, wonten kalimat sing boten tepat, nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasul ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina lisanil amal fa innahu la yahdi lisaniha wa la yasrifu an sayyi'a illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wal ghair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidatina wa li masyaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min al-ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami beritahukan kepada Bapak